sekalian yang sabar menunggu saya menyampaikan sesuatu, bahwa paradigma perubahan diri ini dimulai dari diri sendiri. Di sini juga kami belajar tentang isu-isu sosial dalam pendidikan jasmani olahraga. Nanti juga ada kaitannya teman-teman yang mengajar PJOK, bahwa selama ini paradigma saya bahwa untuk mengajar PJOK tujuannya adalah memastikan anak-anak itu kondisinya bugar, sehat. Ternyata paradigma itu digeser sedikit, bahwa PJOK itu ternyata untuk mengoptimalkan potensi mereka di potensi. Karena memang kalau kita hitung-hitung idealisme tentang PJOK itu idealnya olahraga itu 3 kali sepekan, tapi anak-anak di sini hanya 2 JP atau bahkan 3 JP sepekan. Itu sangat kurang, sehingga ini nanti jadi latar belakang juga munculnya program yang kami tawarkan. Kami kemarin juga belajar bersama luring 1 pekan lebih 8 hari di PLK Wonojati Singosari bersama-sama mempraktekkan berbagai hal yang sedang kita lakukan. Kemudian di paket modul 3 ini di bulan kedua kami belajar tentang bagaimana menggerakkan komunitas belajar. Kita sudah terbiasa dengan buat komunitas belajar, tapi saya sebenarnya ingin buat komunitas belajar di PMM. Ternyata syaratnya panjang. Saya mencoba harus kerjakan ini, menyelesaikan modul ini, aksi nyata ini. Ternyata setelah selesai pun teman-teman sudah mencoba sampai 8 juga belum lolos. Sehingga ya inilah tantangannya, siapa tahu saya nyoba sekali langsung lolos. Itu pinknya seperti itu. Kemudian sampailah pada tahap rencana tindak lanjut. Mohon izin, ini sebuah rencana-rencana nantinya barangkali bisa kita aplikasikan di sekolah kita. Judulnya adalah Diseminasi RTL Rencana Tindak Lanjut PPKG PJOK Jawa Timur Angkatan 2. Namanya adalah Si Buset, izin Sitaya Bugar Sehat Tanpa Sakit. Ini yang kita inginkan dari anak-anak didik kita, termasuk kita semuanya. Siapa yang ingin jadi pelanggan tetap rumah sakit itu juga gak ada yang mau. Pasti melalui PJOK harapannya ini nanti kita dukung bersama, berkolaborasi dengan teman-teman semuanya. Kita akan presentasikan 9 slide yang memang itu untuk program ini. Pertama dimulai dari latar belakang. Pertama, mengapa diadakan Si Buset ini? Masing-masing dari kami buat program masing-masing ya. Mengapa buat Si Buset? Yaitu pertama, antusias peserta didik itu tinggi dalam berolahraga. Itu nampak ketika apapun mereka akan mencari bola, mereka akan beraktivitas fisik dan sebagainya. Ini perlu kita tangkap. Pertama, modalnya seperti itu. Yang kedua, kebutuhan tubuh yang sehat dan bugar itu menyongsong generasi emas 2024. Ini sangat penting, yaitu nanti generasi jangan sampai generasi hipokinetik, kurang gerak. Mereka semuanya sibuk dengan HP, mereka semuanya sibuk dengan hal-hal yang mengurangi aktivitas fisik mereka. Sehingga kebutuhan ini sangat penting, mari kita dukung Si Buset ini. Yang ketiga, juga disampaikan dalam undang-undang bahwa kesehatan itu hak asasi manusia, hak anak-anak kita. Kemudian untuk membangun anak-anak kita itu diperlukan wawasan kesehatan. Nanti turunan dari latar belakang ini kami sampaikan di tujuan dan rincian programnya. Yang terakhir adalah penerapan pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, sport education model. 3 hal ini kita pelajari di PLK Wonojati modul 2.1 sampai 2.5. Kemudian tujuannya adalah dengan Si Buset ini memberikan alternatif pilihan kegiatan yang berkelanjutan. Jadi kuncinya berkelanjutan. Kunci kedua adalah berpusat pada peserta didik. Apapun yang kita lakukan, semuanya harapannya itu berpusat atau untuk memfasilitasi berkembangnya potensi peserta didik, memberikan ruang serta fasilitas peserta didik untuk mengembangkan minatnya, memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik, meningkatkan kebugaran peserta didik. Jadi yang sampai hadir memang kelihatan sehat, jadi bugar dan sehat itu Boy sudah tahu ya. Jadi ada bedanya. Kita semuanya insya Allah sehat, belum tentu bugar. Jadi hadir di sini nampaknya sehat, belum tentu bugar. Karena itu adalah derajat, bugar itu derajat. Misalnya di tes untuk berlari, Ustadz Syafi'i mampu 3 putaran, Ustadz Agung 5 putaran, berarti Ustadz Agung lebih bugar. Jadi ada alat ukurnya. Kemudian program ini nanti tujuannya mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, sehat fisik, jiwa, dan utamanya sosial.
Kemudian yang terakhir, pembentukan karakter itu di profil pelajar Pancasila. Ini mungkin slide terakhir sebelum kita break sholat. Nanti Ustaz-ustaz sekalian, capaiannya itu seperti yang 5 tadi yang sudah disampaikan itu juga. Harapannya nanti rincian kegiatannya diawali dari diseminasi ini. Kemudian nanti kami mencari data olahraga kesukaan warga sekolah yang mudah dan bisa dilakukan bersama-sama. Mungkin bisa kita telusuri bahwa memanfaatkan potensi tadi ada di modul 1 belajar tentang aset, apa yang ada di sini itu yang akan kita maksimalkan. Menyusun program dengan perhatikan voice, choice, ownership, kemudian membuat kesepakatan bersama, bila disetujui kita sosialisasi, kita kawal. Kemudian pelaksanaan kegiatan dan monitoring evaluasi. Mungkin sampai sini Ustaz Zara masih bingung, belum bisa meraba maksudnya opo mulai awal gimana. Jadi nanti ujungnya di akhir, nanti saya sampaikan terima kasih di ujungnya. Yaitu ini nanti, sebelum saya runtut, nanti kita sholat dulu. Nanti ada seperti ini Ustaz Zaza. Jadi mendukung program yang, tujuan program yang saya tulis tadi, harapannya nanti ada program yang tadi sudah coba kita spill, musik Ipin Upin. Anak saya langsung, senamnya seru, Ipin Upin, senang. Jadi senam itu pernah dia dengar di YouTube gitu ya. Harapannya seperti rutin seperti Kamis kalau kita hormat, atau setiap hari apa kalau kita ke puskesmas jam 10, semua disuruh berdiri, langsung gerak. Siapa yang pernah ke puskesmas jam 10? Pasti dokternya, pasiennya semuanya berdiri kecuali yang sakit parah. Itu berdiri langsung goyang-goyang. Ada contoh senamnya. Nah nanti musiknya Ipin Upin, gerakannya kami buat. Kalau disepakati, berarti kita semuanya mari kita sepakat, karena ini kebutuhan gerak. Jangan sampai kita rutin, ternyata lupa bergerak. Setiap hari kan seperti itu kan. Rutin, tapi kita stretching atau mungkin ini kalau 5 menit, 4 menit bisa menambal kekurangan gerak kita yang teratur terkait gerakannya. Nanti juga mungkin sholat sekolah musik sekolah sehat. Kemudian Jumat sehat senam bersama, itu menambah kekurangan gerak anak-anak di jam PJOK. Jam PJOK kan cuma 1 kali sekali ditambah. Nanti tujuan simpusan akan tercapai, sehat, bugar, tanpa sakit. Kalau anak-anak, kemudian bulanannya peduli konsumsi. Nanti kolaborasi dengan UKS, dengan kartu bugar. Maksudnya apa? Kenapa banyak anak-anak masih kecil diabetes? Kita belum berliterasi terkait misalnya teh yang murah 3 ribuan, di situ 40 gram gulanya. Nah itu kalau minum itu aja. Nanti kita anak-anak peduli konsumsi itu mereka akan menulis kebutuhan sehari itu berapa gram gula. Kalau makan ini itu berarti sudah lebih. Kapan lagi kalau nggak mulai di sekolah dasar. Nanti kalau sudah besar itu biasanya los. Los itu pokoknya enak membiayai urusan buri, lorong itu urusan buri. Nah itu kan bahaya. Dengan kartu bugar nanti didukung dengan tes antropometri. Nah itu Ustaz Aulia. Jadi nanti dites panjang, tungkai dan sebagainya. Semesteran ini ada namanya Sport Education Model. Nanti di kelas meeting itu SEM ini kemarin kami praktekkan di BLK. Intinya adalah, pesannya adalah kegiatan itu panitia atau siapa saja yang terlibat, semua terlibat. Anak-anak bisa jadi juri, anak-anak jadi atlet, anak-anak jadi perangkat pertandingan, semua terlibat, khususnya kelas tinggi. Jadi Sport Education Model ini intinya seperti itu, kegiatan kelas meeting, tapi anak-anak yang akan melaksanakan dibimbing oleh gurunya. Kemudian yang terakhir adalah insidental, yaitu harian. Harapannya nanti di situ kalau boleh dengan tim Sarpras dicet dengan, dulu sudah pernah, saya dulu pernah ngecet Ustazah, apa itu ngecet ulang tangga. Saya chat sendiri di situ, anak-anak mesti yang lewat pasti akan ngeklek, otomatis dia akan melatih otot kaki kanannya atau kiri otomatis. Atau di situ apa gunung apa itu, engklek gunung, nanti tradisional di situ. Harapannya kalau berusaha ke situ dicet dengan yang menarik mereka, atau yang kemarin Ustaz Aulia di sini tangan dan kaki, kalau bisa juga digambar di sana.
mereka lewat, otomatis jadi Spiderman. Itu ujungnya nanti kita ulang kembali sedikit 3 lembar sebelum kita lanjutkan salat dahulu. Begitu pemaparan kereta api dari saya. Terima kasih.